Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi kita di pertemuan yang kedua dalam mata pelajaran Digital Marketing Communication dengan materi konsep pemasaran. Baik, kita mulai saja untuk materi pada sesi kali ini. Jadi bicara mengenai konsep pemasaran, tentunya kita harus tahu elemen dari mix promosional atau bauran dari promosi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat elemen dari mix profesional atau promotional mix ini ada beberapa ya. Ada yang disebut dengan personal selling, ada yang disebut dengan sales, ada direct marketing, ada advertising, dan juga public relation. Jadi kalau dikatakan what is a promotional mix, jadi apa itu bauran promosi, jadi di sini dikatakan bahwa the different advertising strategies used to achieve specific goals for your product. Jadi mengiklankan, strategi yang mengiklankan tapi berbeda dalam menggunakan media periklanan tersebut yang mana bertujuan untuk digunakan pada produk yang kita jual seperti itu atau yang kita akan tawarkan. Jadi objek dari mix profesional ini adalah untuk meningkatkan penawaran ya, meningkatkan penawaran produk kita dan juga untuk menginformasikan kepada pelanggan kita tentang suatu produk yang kita buat, atau juga produk ini juga untuk mencari pangsa pasar yang baru. Jadi itu tujuan dari adanya promotional mix ini. Baik, selanjutnya kita bisa lanjut lagi. Jadi bicara mengenai promotion mix atau bauran promosi, tentunya bauran promosi ini meliputi inisiatif dan koordinasi dari kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk yang diiklankan dan promosinya. Jadi dalam mengembangkan bahan-bahan periklanan, tentunya sangatlah berguna jika para manajer merancang berbagai ide, citra, dan perasaan yang mereka inginkan. Salah satu pendekatan untuk mengembangkan tema iklan adalah menganalisis karakteristik, motivasi, dan psikografi dari pasar target. Jadi pengembangan tema dan citra produk ini tentunya sangatlah penting untuk suatu produk. Misalkan anggaplah contoh produknya itu adalah parfum. Jadi ataupun produk yang lainnya. Jadi bauran promosi ini merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Variabel-variabel yang termasuk atau terdapat dalam bauran promosi ini antara lain yang tadi saya sudah sebutkan, adanya periklanan atau advertising, personal selling, publisitas, promosi penjualan, ataupun direct mail. Baik, selanjutnya kita akan bicara mengenai iklan dan periklanan. Jadi kalau kita bicara mengenai iklan dan periklanan, iklan itu adalah salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak dibahas oleh orang karena daya jangkauannya yang luas. Iklan ini juga menjadi suatu alat promosi yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Jadi kalau menurut Moriarty, Mitchell, dan Wells di tahun 2018 menginformasikan bahwa iklan adalah bentuk komunikasi berbayar yang menggunakan media massa dan media interaktif untuk menjangkau audiens yang luas dalam rangka menghubungkan sponsor yang jelas dengan pembeli dan memberikan informasi tentang produk, apakah itu barang, jasa, ataupun suatu ide gagasan. Sedangkan periklanan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan iklan jadi dengan demikian iklan itu merupakan cara penyampaian pesan, sedangkan periklanan itu merupakan proses dalam manajemen iklan. Jadi nanti kita bisa melihat perbedaan iklan dan periklanan.
Di mana iklan itu adalah caranya, sedangkan periklanan itu adalah prosesnya. Jadi kalau kita lihat di gambar di samping, di situ terlihat alurnya mulai dari ide, terus ada perencanaan, terus kemudian ada kesepakatan, approval ya, terus ada production, ada proses produksi, terus ada media yang digunakan, kemudian kita melaunching, terus kita menganalisis iklan yang kita telah buat. Kemudian bicara mengenai komunikasi pemasaran melalui iklan harus ditanggapi dengan serius sebagai upaya memadukan 4 faktor pokok yang ada dalam beriklan, di mana harus ada faktor kreatif, faktor media, faktor penerima pesan, dan juga faktor produk. Selanjutnya kita bicara mengenai berbagai pemasaran ya. Pemasaran itu ada namanya direct marketing atau pemasaran langsung, di mana kegiatan komunikasi pemasaran ini adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan cara membina hubungan yang sangat dekat dengan target marketnya yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi dua arah. Kegiatan tersebut berupa pengiriman direct mailing, telemarketing, dan bentuk komunikasi lain yang menggunakan berbagai media. Sedangkan kalau bicara mengenai promosi penjualan atau sales promotion adalah salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan volume dari penjualannya. Dan yang ketiga adalah penjualan personal, adalah personal selling, di mana salah satu bentuk komunikasi langsung antara penjual dan calon pembelinya. Jadi person to person communication. Jadi personal selling ini merupakan alat promosi yang berbeda dengan periklanan karena penjualan personal selling ini menggunakan orang atau individu dalam pelaksanaannya. Jadi kalau berikutnya adalah pemasaran interaktif atau interaktif marketing. Jadi interaktif marketing ini muncul dari kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan dilakukannya komunikasi secara interaktif di media massa melalui jaringan internet. Sedangkan hubungan masyarakat atau public relation adalah jika perusahaan merencanakan dan mendiskusikan informasi secara sistematis dalam upaya mengontrol dan mengelola citra serta publisitas yang diterimanya. Artinya perusahaan melakukan aktivitas hubungan masyarakat yang terkait dengan manajemen. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini bahwa di sisi kiri adalah public relation, di sisi kanan adalah advertising, di mana kalau PR itu lebih khusus kepada unit, media control content, not expensive, terus dia credible, terus written juga nulis, terus all about tentang mereknya, terus need to persuade media, jadi butuh untuk media untuk mempersuasikan yang namanya produk. Terus untuk advertising tentunya ada visual, terus ada bayar juga ya, jadi biayanya nggak murah, terus pasti expensive mahal, terus complete counter offer, jadi perlu ada namanya pengawasan ya terhadap konten yang kita iklankan, terus tingkat kepercayaannya juga biasanya tidak terlalu ini, jadi dia bertujuan untuk bagaimana citranya yang tadi rendah menjadi lebih tinggi. Terus ada guaranteed placement, dan yang terakhir adalah all about product atau jasa. Jadi kalau tadi di PR ini lebih ke brand, lebih ke merek yang dicitrakan, tapi di advertising yang dicitrakan langsung ke jenis produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian faktor kunci dalam marketing, ini kita kenal dengan yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi ada konsep yang dikenal dengan 4P dan ada konsep yang dikenal dengan 7P. Tapi pada intinya sama saja, hanya ada penambahan di mana ada produk, price, place, promotion. Sedangkan yang 7P ditambah dengan 3, ada physical evidence, people, dan proses. Jadi produk, tempatnya, terus harganya, promosinya, kemudian bukti fisiknya, kemudian orangnya, dan juga proses yang dilakukan dalam suatu bauran pemasaran ini. Jadi selanjutnya adalah strategi pemasaran 4P. Jadi kita lihat P itu price, product, promotion, dan place. Jadi place bicara mengenai harga, mulai daftar harga, diskonnya berapa, periode pembayarannya, terus persyaratan kredit apabila melakukan transaksi secara kredit. Sedangkan produk adalah bagaimana produk itu mulai dari ragamnya, kualitas produknya, desainnya, fiturnya, nama merek, dan juga kemasan.
Dan yang berikutnya adalah mengenai promosi, bagaimana cara iklannya, produk itu, kemudian bagaimana promosi penjualannya, dan juga bagaimana hubungan masyarakatnya atau public relation-nya. Dan yang berikutnya adalah place, adalah lokasi di mana produk itu tersalurkan atau didistribusikan. Kemudian bisa juga bicara mengenai transportasi dan juga logistiknya. Jadi kalau kita lihat konsep 4P ini dipopulerkan istilahnya itu tahun 1950 oleh Neil Borden ya. Jadi untuk barang pemasaran ini biasanya mengacu pada himpunan 4P yang tadi. Jadi selanjutnya kita bisa lihat dari yang strategi pemasaran 7P. Kalau tadi 7P ini kita tambahkan 3 komponen tambahan, yaitu adanya physical evidence, kemudian ada proses, dan juga ada proses ya di dalam strategi pemasaran ini. Jadi kalau kita lihat di mana kalau proses ini biasanya terkait erat dengan yang namanya pelayanan perusahaan, bagaimana menjamin kepuasan pelanggan ini atau kita melakukan namanya quality assurance dan dalam suatu bisnis proses seperti itu. Kemudian untuk physical evidence ini adalah aset perusahaan atau bangunan kantor, terus fasilitas perusahaan yang didesain secara interior supaya orang percaya lagi kita membangun kantor bahwa misalkan kita mau servis suatu produk. Misalkan pastinya kita akan cari kantornya untuk untuk memperbaiki produk yang kita telah gunakan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia punya kantor, pastinya tingkat kepercayaan pelanggan untuk membeli produk tersebut akan semakin tinggi seperti itu. Kemudian kita lihat di model pemasaran. Di model pemasaran ini kita ada 3 model. Ada namanya AIDA model, ada AIDMA model, dan ada ISAS model. Kalau bicara mengenai AIDA model, berarti ada urutannya yang namanya attention, interest, desire, dan action. Sedangkan di AIDMA itu ada mulai dari attention, interest, desire, memory, dan action. Dan ISAS itu ada attention, interest, source, action, dan share. Jadi di sini kita lihat ada stake-nya ya, ada langkah-langkahnya mulai dari kognitif, afektif, dan perilaku atau behavior. Jadi mulai orang itu melihat dulu kognitifnya itu dia. Orang berpikir dulu nih, apakah produk ini saya butuhkan atau saya inginkan. Kalau misalkan dibutuhkan atau diinginkan, pasti ada niat dong, ada attention untuk membeli. Sedangkan efektifnya atau sikapnya ini pasti akan ada rasa ketertarikan. Ketertarikannya karena apa? Sudah butuh dan misalkan didorong oleh faktor harga yang lebih murah dibandingkan toko sebelah, pastinya akan ada ketertarikan. Disinilah pasti ada rasa untuk memutuskan apakah membeli atau tidak suatu produk itu. Selanjutnya pasti ada tindakan atau action yang terakhir di mana keputusan itu akan berwujud implementasi apakah segera memutuskan untuk membeli atau tidak seperti itu. Jadi itu nanti akan lebih dijelaskan lagi dan nanti kita bisa buka forum tanya jawab untuk mengenai modul pemasaran ini. Selanjutnya kita bisa lihat nih dari konsep AIDA. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah, kita lihat bahwasanya kalau kita lihat ini dibuat iklan di mana ayam KFC ini menampilkan bahwa cewek itu lebih senang kalau dikasih kulit ayam daripada sekuntum mawar. Jadi suatu bahasa iklan yang sangat menarik ya, di mana ini menggunakan model yang namanya model AIDA, di mana AIDA ini adalah model marketing yang mengidentifikasi tahap kognitif dulu yang didalami oleh seseorang dalam proses pembelian untuk suatu produk dan layanan tentunya. Model ini menjelaskan bagaimana pembeli melalui sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap sebelum akhirnya ia melakukan kegiatan suatu pembelian produk. Seperti itu. Selanjutnya kalau kita bicara mengenai model ISAS, jadi ISAS ini kita lihat menurut Sugiyama dan Andre di tahun 2011 dalam The Dance Way ya juga menjelaskan bahwa ISAS ini merupakan perubahan pada pola perilaku konsumen sebelumnya, yaitu AIDMA. Jadi kalau kita lihat AIDMA ini adalah model sederhana ya, yang mana ya yang sangat efektif tapi relatif sederhana. Jadi perikanan tradisional dengan produk yang relatif sederhana, di mana tujuan sebenarnya adalah membuat konsumen memilih suatu merek dari di antara banyak merek lainnya seperti jadi banyak pilihan seperti itu.
Dan Dede Sway juga menjelaskan bahwa AISAS ini merupakan perubahan pada pola perilaku konsumen sebelumnya yaitu AICMA, di mana Densue juga mengajukan model perilaku konsumsi baru yang disebut AISAS ini. Jadi lebih ada kepenambahan yang namanya search. Jadi dia harus melakukan pencarian dulu dan juga akan share. Jadi setelah Anda menikmati produk tersebut dan Anda merasa produk ini berguna bagi teman Anda, kerabat Anda, otomatis biasanya Anda akan melakukan namanya behavior untuk nge-share. Jadi biasanya nge-share ke WA ataupun ke Instagram ataupun ke TikTok. Bisa dikatakan juga review kalau misalkan anak zaman sekarang seperti itu. Oke, mungkin itu materi yang bisa kita pelajari pada sesi kali ini mengenai konsep pemasaran, terutama dari model-model tadi ada Aisyah, Aitma ya, dan juga Aida. Terus juga tadi kita sudah belajar mengenai mix promotion ya, mix marketing juga, dan nanti bisa menjawab pertanyaan berikut ini untuk bahan evaluasi apa perbedaan dari Aida, Aisas, dan Aitma, dan juga apa bedanya antara marketing mix dan juga promotion mix. Saya kira itu, dan kita akhiri pertemuan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi